Di negara kita Indonesia, tempe adalah makanan yang sering dikonsumsi, dan paling gampang dicari. Selain memiliki kandungan gizi yang baik, tempe juga memiliki rasa yang enak. Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Nah, tempe merupakan produk makanan hasil bioteknologi yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857. Setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme pada tahun 1920. Proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di antaranya bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi forensik. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Penjelasan mengenai proses pembuatan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai berikut. Ragi merupakan jamur yang berperan dalam melakukan fermentasi. Selama pembuatan tapai, terjadi fermentasi amilum menjadi glukosa, kemudian glukosa diubah menjadi alkohol. Bila terlalu lama alkohol akan berubah menjadi cuka yang terjadi karena kerja enzim-enzim pada sel-sel ragi. Bila ragi ditaburkan pada saat bahan panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak, sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan, hidrolisis, amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Apakah ketika memakan tapai kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka, asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob, dalam keadaan terdapat oksigen. Dapat dilihat pada tapai setelah 2 hari dibiarkan terjadi perubahan tekstur, aroma,
dan rasa karena telah terjadi proses fermentasi, yaitu proses pemecahan atau hidrolisis pati menjadi glukosa secara anaerob oleh beberapa mikroorganisme. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat. Misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi, mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Keju merupakan makanan yang dibuat dari protein susu atau kasein. Proses pembuatan keju diawali dengan proses pemanasan susu pada suhu 90 derajat Celcius. Selama 15–30 menit atau pasteurisasi untuk membunuh bakteri patogen. Setelah dipasteurisasi, susu diberi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat mengumpalkan protein susu atau kasein sehingga terbentuk dadi susu. Dadi ini masih bersifat lunak dan tidak dapat diolah sehingga perlu dilakukan proses selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah dengan pemberian enzim renin. Renin menyebabkan kasein mengendap dan membentuk dadi susu seperti agar-agar. Lalu, air dadi dibuang dan dadi susu dipres dan dipadatkan sehingga terbentuk keju. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak seperti